Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Dan jangan lupa bersyukur. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang mengenai aspek ekonomi dan sosial. Langsung saja kita membahas kepengertiannya. Yang pertama, bagi masyarakat adanya investasi ditinjau dari aspek ekonomi adalah akan memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Adapun bagi pemerintah, dampak positif yang diperoleh adalah dari aspek ekonomi, memberikan pemasukan berupa pendapatan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi, aspek ekonomi kali ini masyarakat itu memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatannya. Hal ini sangat membantu sekali adanya pendapatannya yang sangat meningkat, jadi para masyarakat itu semakin bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan sarana lainnya. Kemudian bagi pemerintah, dampak negatif dari aspek sosial adanya perubahan demografi di suatu wilayah, perubahan budaya dan kesehatan masyarakat. Dampak negatif dalam aspek sosial termasuk terjadinya perubahan gaya hidup, budaya, adat istiadat, struktur sosial lainnya. Jadi dampak positif sosial bagi masyarakat yang didapatkan ini, kita diberikan sarana dan prasarana yang kita butuhkan seperti pembangunan jalan yang sudah rusak, memperbaiki jalan, jembatan, dan memperbaiki listrik dan sarana lainnya. Dan dampak negatifnya itu aspek sosial dari perubahan gaya hidup, budaya, dan adat istiadat. Jadi dampak negatifnya itu gaya hidup kita itu berubah, maksudnya gaya hidup itu yang tidak cocok buat kita, maksudnya yang pergaulan yang salah atau apapun itu jangan diikutin, makanya disebut dampak negatif. Oleh sebab itu kita harus waspada terhadap gaya hidup yang tidak baik, jadi jangan kita ikuti. Yang selanjutnya, jadi dalam aspek ekonomi dan sosial yang perlu ditelaah apakah jika usaha atau proyek dijalankan akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya. Oleh karena itu, aspek ekonomi dan sosial ini perlu dipertimbangkan karena dampak yang akan ditimbulkan nantinya sangat luas apabila salah dalam melakukan penilaian. Selanjutnya yaitu membahas tentang dampak yang timbul dari melakukan suatu investasi atau suatu usaha, yaitu secara garis besar dampak yang timbul yang pertama itu dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Jadi di dalam investasi tersebut jika kita dapat memanfaatkan investasi tersebut tentunya akan berdampak kepada penghasilan rumah tangga, itu akan meningkat seiring dengan investasi tersebut. Yang kedua yaitu berdampak kepada ekonomi sumber daya alam. Maksudnya jika melakukan investasi tersebut akan berdampak kepada sumber daya alam yang ada di dalam sekitar tempat tersebut. Ada yang kalanya baik dan ada yang kalanya tidak. Untuk dampak yang kurang bagus dalam sumber daya alam yaitu pencemaran lingkungan. Nah, itu adalah dampak yang kurang baik dari investasi dalam sumber daya alam. Nah, dampak yang baiknya yaitu kita dapat memanfaatkan sumber-sumber daya alam yang ada untuk memajukan kesejahteraan ekonomi keluarga dan juga ekonomi negara Indonesia tentunya. Yang ketiga yaitu meningkatkan perekonomian pemerintah baik lokal maupun regional. Jadi
investasi itu dapat berdampak baik kepada perekonomian pemerintah, baik lokal maupun regional. Maksudnya baik lokal itu sendiri di daerah tersebut ataupun secara negara, karena itu menghasilkan pajak, dan pajak itu wajib dibayarkan kepada negara, seperti itu. Kemudian pengembangan wilayah, jadi dampaknya itu untuk keseluruhan dapat memeratakan pembangunan yang ada di suatu daerah tersebut, karena menambah penghasilan negara dan akan digunakan untuk memeratakan pembangunan yang ada di suatu daerah tersebut. Nah, untuk dampak sosialnya yaitu yang pertama, adanya perubahan demografi melalui terjadinya perubahan struktur penduduk menurut kelompok, yaitu umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan agama. Perubahan tingkat kepadatan penduduk dan perubahan komposisi tenaga, baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun tingkat pengangguran. Yang kedua yaitu perubahan budaya yang meliputi terjadinya kemungkinan perubahan kebudayaan. Ini juga dapat berpengaruh kepada masyarakat. Contohnya melakukan investasi itu adalah orang asing, yang itu akan membawa dampak budaya yang dibawa dari negaranya orang asing tersebut ke dalam negara Indonesia. Yang ketiga yaitu perubahan kesehatan masyarakat. Terjadinya risiko penyakit yang dikarenakan investasi tersebut, karena itu tadi mungkin adanya pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Itu akan merubah kesehatan masyarakat, seperti itu. Selanjutnya yaitu peningkatan pendapatan nasional. Ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelayakan usaha atau dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut dalam meningkatkan pendapatan nasional atau daerah melalui peningkatan PDB dan PAD. Artinya, dengan adanya investasi akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan secara nasional dan pendapatan daerah di mana investasi tersebut dilakukan. Kemudian, kelayakan lain adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui peningkatan pendapatan seiring dengan tumbuhnya sektor ekonomi. Demikian pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dengan pendekatan produksi, yang artinya yaitu nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Yang kedua, pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional yang dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi.